Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Suprono di sini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang manajemen logistik pada materi yang keempat, yaitu tentang conceptual framework of logistik. Dasar kegiatan logistik ini terdiri dari ada pengadaan, penyimpanan, kemudian delivery atau distribusi yang terdiri dari transportasi dan pelayanan pelanggan. Sebagai indikator performan dari kegiatan logistik ini adalah customer service, yaitu customer nanti memperoleh pelayanan, kemudian provider ini memperoleh biayanya, owner memperoleh keuntungan. Inilah yang namanya keunggulan. Role of logistik. Di dalam role of logistik di sini dimulai dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya. Jadi dalam logistik ini kita bagaimana caranya bisa mengurangi biaya tetapi better service, memberikan pelayanan yang terbaik. Inilah yang namanya competitive advantage. Dalam era globalisasi, di sini terjadi pertumbuhan penjualan yang sangat dramatis. Ekspansi dari rantai pasok secara global market ini sangat fenomenal. Kemudian perusahaan-perusahaan ini mulai berkembang secara multinasional. Sehingga di sini yang namanya inovasi dan re-engineering dari rantai pasok itu merupakan sesuatu hal yang menjadi bahan pertimbangan dipilihnya perusahaan logistik tersebut untuk melayani kebutuhan dari konsumennya. Sebagai indikator logistiknya, di sini ada sekitar 300 perusahaan 3PL. Apa itu 3PL? 3PL itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa layanan logistik. Jadi dia itu menyediakan jasa layanan logistik untuk melakukan satu atau lebih sebuah fungsi yang berada di dalam rantai pasok atau supply chain. Nah, dia itu bisa sekaligus sebagai perusahaan forwarder atau kurir, atau mungkin juga dia sekaligus juga sebagai online logistik, yang mana nantinya dia itu mengatur kayak loading barang, pergudangan, distribusi barang, pengurusan dokumen, dan sebagainya. Ini adalah yang namanya perusahaan 3PL. Nah, perusahaan 3PL di sini dari 100 perusahaan 3PL ini mengendalikan 270 billion US dollar dari kontrak logistik market yang ada. 80% dari 400 di Amerika Utara dan perusahaan-perusahaan di Eropa. Ini jadi perusahaan 3PL ini kebetulan 80%-nya itu di Amerika Utara dan di Eropa. Cina ini menjadi kekuatan industri yang dominan. Nah, kalau di Asia di sini Cina, ini dari Asia ini Cina ini, dia mendominasi industri yang membuka kegiatan jasa yang namanya logistik. Nah, kalau dilihat dalam peta logistik di sini Korea Selatan biaya logistiknya 16% sekian dari GDP, total penjualan sekian, Jepang sekian. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia di sini diperkirakan biaya logistiknya adalah 15-20%
dari GDP. Jadi kalau dibandingkan dari sini, dari Korea, Jepang, Amerika, ini termasuk logistik di Indonesia masih belum bisa efisien dalam biaya. Nah, tren bisnis industri yang berkembang saat ini, dulu ini masih suka produksi massa. Kemudian di tahun 60-an ini mengembangkan produk-produk baru. Lalu mengembangkan produk-produk dengan biaya murah. Tahun 80-an total quality service. Kemudian tahun 90-an di sini mengutamakan kecepatan hubungan dengan customer. Nah, saat ini di era tahun 2000-an ini mengedepankan supply chain management. Nah, ini berikut ini pemain-pemain logistik internasional. Ada TNT, ada UPS, dan sebagainya. Ini adalah pemain-pemain yang ada di internasional. Kalau pemain di Indonesia ini dibedakan menjadi yang multinasional, ada yang nasional. Nasional di sini ada yang paling tua di sini, ini adalah Posindo, ini yang paling tua ya. Kemudian ini kalau pemain internasional ini ada FedEx ya, ada PEX dan sebagainya, ada TNT. Ini yang bermain di Indonesia, di mana sekitar tahun 2002 ini menghasilkan pendapatan sekitar 90 miliar US dollar. Dan di saat itu pertumbuhan industri baru sekitar 35%. Evolusi logistik sistem. Jadi logistik ini awalnya cuma bersifat partial approach, kemudian terintegrasi, lalu dikembangkan yang terakhir ini adalah dengan value chain, yaitu dengan nilai tambah. Ini yang sekarang dikembangkan pada saat ini. Jadi di sini logistik tidak hanya sekedar bagaimana menyalurkan barang dari perusahaan ke konsumen ataupun dari pemasok ke pihak manufaktur atau perusahaan, tetapi bagaimana dari kegiatan logistik yang dilakukan ini ada nilai tambahnya. Nah, ini kalau kita bikin ilustrasi, ini kalau secara parsial itu seperti ini hanya berupa physical distribusi, yaitu distribusi dari manufaktur ke konsumen. Kalau terintegrasi, ini ibaratnya konsumen itu sangat dekat dengan manufaktur, karena di sini semuanya itu terintegrasi. Dalam pengadaan, ini kalau parsial ini pemasok kelihatan jauh sekali dari manufaktur. Nah, ini integrasi. Ketika berbicara logistik integrasi sistem, di sini dari mulai supplier sampai dengan customer di sini terjadi yang namanya integrasi. Ini jalurnya ini tidak terputus. Alirannya terus berkesinambungan. Dan di sini ada aliran informasi yang saling mendukung satu sama lain. Jadi tidak hanya dari konsumen ke distributor ke manufaktur, tapi bisa juga ini dari customer ini langsung ke supplier. Ini alurannya seperti ini. Nah, bagan logistiknya ini kalau ini ada beberapa supplier masuk ke manufaktur ke distributor kepada customer, di mana di sini di tengah-tengahnya ada yang namanya carrier. Jadi di sini manufaktur di sini ini memperoleh barang dari supplier,
Nah, nanti kalau di dalam diintegrasikan, kok supplier menyetoki barang seperti itu ke manufaktur, ini hasil dari input yang diperoleh dari customer. Nah, ini lingkaran dari kegiatan logistik. Jadi, lingkaran customer order ini berada di customer dan retailer. Distribution ini berada di retailer dan distributor. Manufaktur di manufaktur dan distributor. Pengadaan di supplier dan manufaktur tahapannya. Nah, sekarang perputaran dari atau customer order cycle. Yang namanya pelanggan, ketika dia membutuhkan sesuatu, maka dia akan melakukan order kepada perusahaan. Nanti order tersebut diolah, kemudian order tersebut disampaikan kepada customer dan seterusnya. Jadi ini suatu lingkaran yang tidak terputus. Dari distributor cycle. Retailer itu juga melakukan order, di sini sama. Jadi di sini kalau tadi di customernya itu lari ke distributor ini jelas ini retailer ordernya ini kepada pihak perusahaan atau distributor yang besar. Nah, akhirnya pihak retailer bisa memperoleh order yang dia inginkan. Manufaktur. Ketika ada permintaan order, maka dia akan membuat schedule produksi, kemudian mengapalkan ya, atau menyalurkan hasil manufaktur tersebut, kemudian hasil dari manufaktur ini dikirim kepada distributor. Inilah yang merupakan manufaktur cycling. Untuk pengadaan. Nah, pengadaan di sini yang namanya supplier, dia itu mengadakan berdasarkan order yang diperoleh dari pihak manufaktur. Dengan spesifikasi di situ pihak supplier itu sangat memahami dari konsumen pihak manufaktur. Kemudian supplier memproduksi atau menschedule barang-barang itu dia mengambil dari mana, lalu komponen itu dikirim ke manufaktur sehingga manufaktur memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, ketika berbicara integrasi logistik, ketika ada suatu order processing di sini. Di sini kalau yang namanya integrated ini tidak lalu satu persatu sesuai dengan jalur, di sini tidak. Jadi order di sini ini dia akan menuju ke fasilitas jaringan di sini. Kemudian dari fasilitas ini ke pergudangan, transportasi, lalu ke inventory, persediaan, ke order lagi. Tapi bisa juga karena di sini sudah ada order, ini pihak warehousing atau gudang dan pihak transportasi ini juga bisa membaca berapa order yang masuk ke perusahaan, sehingga dia bisa juga mempersiapkan kebutuhan luas dari gudang yang dibutuhkan. Lalu pihak transportasi juga bisa sudah menyiapkan kendaraan apa yang dibutuhkan untuk mengangkut order yang masuk. Nih, jadi ini saling terintegrasi satu sama lain. Oke, demikian pertemuan keempat pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.